KPK datangi rumah Ridwan Kamil menyita beberapa barang, salah satunya adalah sepeda moge. Selanjutnya Ridwan Kamil meminjam kembali. Kok boleh ya? Bagaimana kalian, apakah ini penyitaan yang kemanusiaan atau yang memang itu ada salah prosedur, atau ya memang ya diperbolehkan saja? Bagaimana kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Penyitaan KPK itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau dihubungkan dengan diperbolehkan lagi meminjam, mungkin ada hal yang lain. Mas RK kemarin sempat ramai dengan viral LM, sekarang dengan KPK lagi. Ini memang ada yang tidak beres dalam proses pemerintahan dahulu sampai sekarang, atau ini adalah dikorbankan. Tetapi yang kita soroti pada kesempatan ini adalah, kok bisa ya Mas RK meminjam kembali sepeda motor Royal Enfield moge yang sudah disita kemudian dipinjam kembali oleh Ridwan Kamil. Ayo kita baca beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Detik. Moge sitaan sudah dibawa dari rumah RK, KPK rahasiakan lokasinya. Padahal sudah dibawa dan rahasiakan lokasinya, tapi itu ada di Detik. Kalau di Kompas, KPK izinkan Ridwan Kamil pinjam pakai motor Royal Enfield yang disita. Kenapa bisa? Oh, pinjam pakai. Tapi kok bisa? Oke. Selanjutnya kita di liputan 6, KPK sudah pindahkan motor Royal Enfield dari rumah Ridwan Kamil. Selanjutnya yang terakhir adalah di CPNN, KPK datangi rumah Ridwan Kamil lagi, aset ini disita. Kalian pilih yang mana? Karena kita ngomong moge yang dipinjam kembali, kita fokus kepada yang diberitakan Kompas. Meskipun di Detik dikatakan dirahasiakan lokasinya. KPK izinkan Ridwan Kamil pinjam pakai motor Royal Enfield yang disita. Kenapa bisa? Ini adalah ini kalau kita melihat gambarnya kan cukup keren, moge, tapi disita KPK. Kompas.com juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Tessa Mahardika mengingatkan kepada Ridwan Kamil untuk tidak menjual sepeda motor miliknya yang telah disita penyidik KPK. Loh, kan disita kok tidak boleh menjual? Kan dari jauh. Adapun motor yang dimaksud adalah Royal Enfield, penyidik dilaporkan belum memindahkan motor yang disita dari Ridwan Kamil tersebut ke rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan Rukbasan, Cawang, Jakarta Timur. Nah, ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Detik. Sebagaimana dilansir Kompas.com pada Kamis, Tessa mengatakan motor itu dipinjamkan sementara kepada Ridwan Kamil. Nah, kok bisa ya dipinjamkan kepada Ridwan Kamil? Menurutnya tidak ada kendala untuk memindahkan motor tersebut kecuali hanya menunggu waktu. Lalu seperti apa aturan barang yang disita KPK boleh dipinjamkai oleh pemilik? Nah, ini yang kemudian penjelasan pakar hukum. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Asmi Syahputra menerangkan dalam hukum acara pidana memang ada mekanisme pinjam pakai terhadap barang bukti. Dalam hukum acara pidana memang dikenal adanya penyitaan, namun ada juga mekanisme pinjam pakai terhadap barang bukti.
Ia mencontohkan jika sebuah mobil digunakan dalam tindak kejahatan, tetapi kendaraan tersebut selama ini digunakan untuk mencari nafkah, pemiliknya atau pihak yang terlibat namun bukan atau pelaku utama dapat mengajukan permohonan pinjam pakai kepada penyidik mencari nafkah. Yang dimaksud untuk misalnya untuk usaha travel, bisnis, atau mengangkut barang. Selama barang tersebut masih dapat dihadirkan kapanpun dibutuhkan dalam proses persidangan. Awal mula penyitaan motor Ridwan Kamil. Sebelumnya KPK mengonfirmasikan penyitaan 1 unit sepeda motor merek Royal Enfield dari rumah Ridwan Kamil. Penyitaan tersebut dilakukan agar penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Selain motor Royal Enfield, KPK juga menyita sejumlah barang bukti elektronik dari rumah Ridwan Kamil di Bandung. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa penyitaan dilakukan untuk mendalami kasus yang tengah ditangani. Jadi KPK memperbolehkan Ridwan Kamil untuk meminjam pakai motornya yang disita, asalkan Ridwan Kamil harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak mengubah bentuk, tidak dijual, dan nilainya tetap sama saat dipindahkan ke Rubhasan. Ia menyatakan bahwa seseorang bisa dikenai sanksi pasal perintangan penyidikan apabila kendaraan yang dipinjamkan ternyata disalahgunakan. Jika Ridwan Kamil melanggar, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor karena termasuk menghalangi penyidikan maupun dari sisi nilainya. Jadi boleh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itulah yang terjadi dengan peminjaman sepeda motor Royal Enfield yang diperbolehkan dengan berbagai syarat. Bagaimana kalian, apakah ini adalah hal yang biasa atau ini sepertinya tidak atau setengah hati dalam proses penyitaan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa memang pada kesempatan ini kita kasihan kepada Mas RK atau Kang RK yang lagi dihantam kanan kiri masalah. Jadi sebelum selesai dengan LM yang mengaku bla 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 bla, sekarang tema dengan Bank Jabar ada penyitaan berbagai barang sitaan. Salah satunya adalah sebilah motor Royal Enfield yang itu mungkin yang sangat dicintainya, yang kesukaannya. Jadi sebetulnya kita juga mungkin para netizen kasihan juga ya Kang RK yang sudah menjadi gubernur, tapi endingnya begini. Meskipun juga ini ada informasi benar atau tidak, ini adalah supaya RK tidak menjadi ancaman terkait dengan misalkan 2029 atau tidak menjadi ancaman dengan IKN. Ini informasi ini benar atau tidak ya kita tidak bisa, hanya itu ada informasi seperti itu, anggap saja itu tidak dipakai saja, bahwa ada informasi iya tapi nggak usah dipakai. Tetapi bahwa pada kesempatan ini Bang RK mendapatkan berbagai cobaan kehidupan. Yang termudah adalah di 2024 Bang RK kelihatannya sudah redup, redupnya hampir total karena sudah namanya sudah dicabik-cabik oleh LM atau berbagai tema KPK ini. Kemudian yang kedua, Moge Royal Enfield. Tentunya ini sesuatu bagi Kang RK, disita tapi diperbolehkan untuk dipinjam. Ini yang agak berbeda dengan pendapatnya ahli pidana tadi, karena ahli pidana kalau dia bukan menjadi bahasanya adalah
pelaku utama atau pidana pertama. Tapi pada kesempatan ini kelihatannya semua sorotan kan ke RK. Hanya kok diperbolehkan ya dalam bahasa yang dilakukan oleh KPK, boleh pinjam, syaratnya adalah tidak mengubah atau tidak merusak terkait dengan apa yang dipinjam tersebut. Bahasanya adalah untuk atau diperbolehkan itu karena mungkin itu bisa bla 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 bla. Di dalam bahasanya untuk apa yang disita ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, kemudian asalkan Ridwan Kamil memenuhi persyaratan yaitu tidak mengubah bentuk, tidak dijual, dan nilainya tetap sama saat dipindahkan Rup Hasan. Ini kan sepertinya kok, mengapa sih ada tema sitaan tapi kemudian masih boleh dipinjamkan? Padahal ini adalah sorotan utama. Kalau menurut saya ini menjadi mungkin dialektika di antara kita ya. Teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar. Kalau menurut saya, kalau memang itu adalah penyitaan barang utama yang dikatakan menjadi bagian dari proses yang maksudnya akan disertakan dalam proses hukum, menurut saya kok lebih baik dilarang ya. Atau memang karena Bang RK tidak bersalah betul, maka ini baru diperbolehkan. Ini kan setengah hati, sepertinya Bang RK itu digantung dengan tema penyitaan, tapi boleh meminjam. Seakan-akan ada kasihan, memberi kasihan, belas kasih kepada Kang RK. Sehingga kalau menurut saya, jangan sampai ada seseorang yang mendesain ini adalah belas kasihan kepada RK. Meskipun RK sendiri tidak pernah menyampaikan untuk meminjam misalkan. Masa juga RK seperti sekarang itu bermugeria, kalian sudah enggak ya. Tapi kan ada temanya adalah boleh dipinjam. Dan kemudian ada foto di depan, meskipun fotonya bukan bersatu, tapi kan netizen melihatnya, oh ini kok sepertinya penegak hukum kasihan nih. Semoga saja tidak ada yang mempunyai pikiran seperti itu ya, bahwa ini adalah murni. Tapi kalau murni boleh dipinjam, kan berbeda yang dijelaskan oleh ahli hukum pidana tadi, bahwa boleh kalau digunakan untuk usaha, kalau mungkin kan tidak. Dan syaratnya adalah bukan pelaku utama. Ini kan menjadi pelaku utama. Menurut saya ini adalah yang perlu dipecahkan supaya tidak ada misalkan RK merasa ada label penyidik atau penegak hukum atau KPK memberi belas kasihan, tapi sebetulnya RK tidak ingin belas kasihan itu dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ini perlu segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Kasihan Kang RK menjadi bulan-bulanan terkait dengan KPK ini. Temanya adalah ikan, tapi yang menjadi sorotan adalah RK. Pada kesempatan ini pun sebetulnya terkait dengan bank daerah, tidak hanya bank jabat, DKI pun kita melihat Mas Pram kemudian sampai memberhentikan Pramono Anung, Gubernur DKI sekarang. Di Jawa Timur juga ada tema yang heboh, Bank Jatim. Kalau begitu maka ini sebetulnya ada sesuatu yang perlu diselesaikan oleh semuanya supaya RK tidak menjadi semacam ada apa dengan RK, kok sepertinya yang dihantam terus hanya RK. Jakarta sama Jatim yang sama punya kasus kelihatannya baik-baik saja. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kembali Allah.